terkait keakuratan dan keterpaduan data di dalam sistem pelaporan tersebut penting agar tidak ada kekeliruan dalam analisa data dan permasalahan, sehingga dasar perencanaan intervensi sebab dengan data yang akurat kita dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pada hal ini stunting masalah nasional. Nah, ini kita harapkan supaya betul-betul bukan hanya kita mengukur apabila kita menerima kategori bagus terhadap stunting kita di tahun tahun 2024 secara resmi dinyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih Bupati Pengguna-Ulang. Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Kalau memang pangan fortifikasi kan sudah banyak kita yang sudah ada dari pabrikan. Kalau dari kita sendiri yang mau menambahkan sekali itu kayaknya butuh keterampilan khusus Pak Bupati. Sehingga kalau saya lihat indikator di sini pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Kita punya fokus pertama. Kalau miskin PMKS oleh PKH terdata dan terintervensi, saya kira kan ada balita di dalam yang miskin pasti akan teratasi. Miskin atau PMKS memperoleh BPT pun sama, karena penyebab tidak langsung kejadian stunting itu adalah kemiskinan. Itu penyebab tidak langsungnya. Karena kalau masyarakat atau kakak yang tidak punya jamban berisiko untuk stunting bayi, karena makanannya tercemar, bisa cacingan dan seterusnya. Karena stunting itu intinya dari dia hanya menggambarkan faktor penyebab. Sebab saya stunting itu karena tidak ada jamban di keluarga saya. Saya stunting karena tidak ada air bersih di keluarga saya. Saya stunting karena saya tidak bisa mengakses makanan sehat. Intinya sih stunting penyebab. Maka yang kita intervensi itu sebab-sebabnya gitu. Dari tahun ini miskin yang tidak dapat TMP, miskin yang tidak dapat PKH, seharusnya ini sedang tidak uang untuk mengintervensi kemiskinan ekstrim. Jelas, kebijakan jelas, regulasi jelas. Tinggal memfokuskan intervensinya di lokus mana yang paling prioritas. Tinggal diintervensi pakai. Dan mungkin ada satu dua yang belum terpakai. Ada masalah teknik mereka yang belum tidak terbiasa, masih sering buang air di kuala itu yang terus kita kasih edukasi kepada mereka untuk jangan kita tidak pakai apa sudah kita bangun itu harus dimanfaatkan, dan kita selalu harus pemahaman dengan masyarakat. Nah di sini mungkin untuk mengurangi buang air besar sembarangan mungkin ada kerjasama bukan cuma di dinas PU atau dari mana terkait, mungkin ada kerjasama di seluruh dinas terkait untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat. Kita sudah memberi jamban, kita juga kasih sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kalau dia itu masih 80% yang gunakan jamban Pak, tetap dinilai sebagai desa yang buang air besar sembarangan. Kemarin kami ini ikut Zoom meetingnya dengan Menkes, dan kemarin di Palu itu disebut begitu. Jadi kalau penggunaan jamban per desa itu Pak ada 80%, ada 70%, tetapi desa yang komitmen dan kelurahan yang tidak ada warganya buang air besar sembarangan atau di luar jamban itu baru 15 desa Pak. Itu harus ada komitmennya desa bahwa semua warga itu buang air besar di jamban. Di tujuh undang-undang yang mempengaruhi terjadinya nikah di bawah umur hanya dua faktor. Yang pertama ekonomi dan kedua pendidikan. Dari situ saya berpendapat kalau penyebab utamanya kita sudah temukan, ini sengaja saya sampaikan, boleh jadi ke arah itu seluruh program yang akan kita kerahkan untuk membantu